Pembunuhnya ada di latar belakang. Namun gadis bisu tuli ini tidak tahu sama sekali. Tidak sampai dia melihat kucing jimat yang terus bergerak yang dia tahu. Apakah kamu tahu cara menghindar? Gadis itu dengan cepat lari dan mengunci pintu kamarnya. Dia menggunakan banyak hal untuk memblokir pintu. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada suara di luar. Dia mengirim pesan peringatan kepada ibunya yang akan pulang. Tapi sekarang dia telah mencapai gerbang. Setelah itu, dia melihat ibunya terus mengirim banyak pesan. Dia segera merasa tidak benar. Karena ibu selalu memanggil putrinya tetapi tidak pernah Chanmi. Jadi itu membuktikan bahwa pesan itu bermasalah. Sekarang telepon bergetar lagi. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu semua adalah pesan yang dikirim ibunya kepadanya. Putriku yang baik, ibu sudah marah. Cepat bukakan pintu untuk ibu, cepatlah. Tiba-tiba di luar sangat sepi. Chanmi ingin pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Dia meraih ujungnya dan menghancurkannya berulang kali di pintu. Setelah beberapa saat, sebuah lubang besar dilubangi. Datanglah ke ibu. Ini jelas merupakan film yang tidak boleh ditonton oleh pengecut. Chanmi tuli dan bisu dan begitu juga ibunya. 2 hari yang lalu saat pulang kerja. Kemudian Chanmi melihat sepatu hak tinggi tepat di depannya. Dia melihat dengan rasa ingin tahu di sudut jalan. Lalu melihat sepatu lain jatuh. Chanmi mengumpulkan keberanian untuk masuk ke sana dan memeriksanya. Melihat seorang gadis terus-menerus meminta bantuan. Tiba-tiba seorang pria bertopeng datang bergegas masuk. Dia langsung menekan Chanmi ke tanah. Dia dengan berani berdiri dan mendorongnya ke bawah. Chanmi juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia berlari keluar gang dan melihat ibunya di depannya. Khawatir itu akan melibatkan ibunya, dia berlari ke arah lain. Pria bertopeng lainnya mengejarnya. Chanmi berlari sebentar, lalu dia sampai di tempat parkir bawah tanah. Pada saat ini, seorang pria berjas datang. Dia bilang namanya Seo Yun, dia mencari adiknya. Chanmi segera menulis jika dia melihat pria yang mencurigakan. Seo Yun berkata dia melihat seseorang yang memakai topeng berlari di belakang. Chanmi bilang aku pikir aku melihat saudara perempuannya. Selanjutnya, dia terluka parah. Pada titik ini, dia masih tidak tahu bahwa Seo Yun adalah pembunuhnya. Dia membunuh orang untuk bersenang-senang. Kali ini dia bisa melihat ibu dan anak perempuan yang tuli dan bisu ini. Baru kemarin, dia berhenti untuk berbicara dengan seorang gadis yang ingin memberinya tumpangan untuk sementara waktu. Tapi dia punya cadangan jadi dia pergi. Seo Yun memulai dramanya di dalam mobil. Dia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan memohon bantuan. Gadis penasaran berbalik untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tolong selamatkan saya. Jadi dia dibunuh olehnya tepat di dalam mobil. Setelah cerita itu, Seo Yun juga melapor ke polisi. Tunggu sampai polisi datang dan bilang dia melihat pembunuhan. Dia juga tanya apakah polisi punya korek api. Polisi segera melihat mayat di pinggir jalan. Seo Yun bilang dia melihat sekelompok orang berulang kali memukul gadis itu. Dia memainkan polisi berputar-putar. Lagi pula, dia memanfaatkan waktu ketika mereka berdua tidak berdaya dan membunuhnya. Dia sangat menikmati perasaan saat ini. Sekarang dia bertingkah menyedihkan. Biarkan Chanmi dan ibu membawanya untuk menemukan saudara perempuannya. Tapi hanya beberapa langkah lagi, mobil polisi tiba. Chanmi membawa mereka ke tempat kejahatan terjadi beberapa waktu lalu. Tapi Seo Yun segera memasukkan tubuh korban ke dalam mobil. Jadi tidak ada petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian. Jadi 3 orang dibawa ke kantor polisi. Chanmi mulai menjelaskan apa yang dia lihat ke polisi. Tapi tiba-tiba ada cacing anggur di kantor polisi, dia mulai memaki Seo Yun. Sambil berbicara, mereka bahkan membawa orang tua masing-masing. Sejak dia masih muda,
Dia tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya, jadi Seo Yun sangat menderita. Dia tidak tahan lagi. Berpura-pura mengatakan pergi minum, dia mendekatinya. Aku tidak punya orang tua, dasar sialan. Ketika dia mendengarnya, dia ingin melawan Seo Yun. Polisi juga datang untuk campur tangan. Selama perjuangan, Seo Yun menjatuhkan teleponnya di tubuhnya. Ibu Chanmi mengambilnya secara tidak sengaja dan membukanya. Maka wallpapernya adalah seorang gadis. Berikan padaku, oke. Ternyata ini HP yang diambil dari korban. Polisi menyeret cacing alkohol keluar. Saat ini hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di ruangan. Seo Yun khawatir busur Chanmi akan mengungkapkan informasinya. Jadi pergi dan tinjau laporan dia. Ibunya sudah curiga pada Seo Yun. Segera memberi isyarat kepada Chanmi untuk berhati-hati menghadapinya. Menjijikkan, kamu bisa melihat terlalu banyak hal. Seo Yun menoleh dan bertanya bagaimana mereka saling memberi isyarat. Apakah berbicara tentang dia? Dia berbalik dan berjalan di depan ibu Chanmi. Kemudian mengeluarkan pisau dari saku. Dalam perjalanan pulang, dapat dengan jelas melakukan panggilan telepon. Kenapa tiba-tiba menghilang? Seorang pria tiba-tiba masuk. Nama saya Ji-Hu, saya pergi ke polisi karena saudara perempuan hilang. Polisi ingin melihat foto adiknya. Ji-Hu segera mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkannya pada Seo Yun dan Seo Yun berkata dia tidak bisa melihat. Lalu tunjukkan pada ibu Chanmi. Dia tampak sangat akrab. Tapi Ji-Hu sedang terburu-buru jadi dia pergi untuk memberikannya pada Chanmi. Chanmi mengenali gadis ini begitu dia melihatnya. Itu adalah orang yang dia temui di gang. Polisi itu sedang terburu-buru untuk meminta informasi lebih lanjut. Tapi orang mabuk tadi tiba-tiba masuk. Dia ingin beraksi dengan Seo Yun. Polisi harus menyeretnya keluar dari kantor lagi. Pada titik ini, ibu Chanmi sepertinya telah mengingat sesuatu. Diam. Kalau tidak, aku akan membunuh putrimu. Dia diancam oleh Seo Yun jadi dia hanya duduk di sana dan tidak berani melakukan apa-apa. Seo Yun melihat bahwa itu akan terungkap jadi dia mengeluarkan pisaunya. Gue main belum puas. Aku yang menikam adikmu, jadi apa? Ji-Hu adalah orang yang sangat baik secara fisik. Langsung menjatuhkan Seo Yun untuk mendapatkan kembali keunggulan. Ibu dan anak berlari keluar dan menyeret polisi keluar. Pada saat polisi kembali, Seo Yun sudah dikendalikan oleh Ji-Hu. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa bernafas lagi. Pria licik ini. Beberapa saat kemudian, Ji-Hu memakan tembakan anestesi polisi. Seo Yun juga mengatakan bahwa orang ini gila dan ingin membunuh dia. Bilang dia tidak mengerti apa yang terjadi. Selesai berbohong bahwa adik dia telah pulang. Orang yang hilang itu bukan saudara. Karena barusan polisi sedang istirahat di luar. Di dalam, pembunuhan hampir terjadi. Jadi mereka terus meminta maaf kepada Seo Yun dan membiarkannya pergi.